yang bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya ya, kepada kita, dan tentunya juga terima kasih kepada Ibu Mirana yang mengkoordinir acara ini dan juga kepada seluruh peserta yang hadir. Semoga acara ini bermanfaat dan acara ini sudah sukses. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suharyanti atas sambutannya yang memberikan kita motivasi untuk menjalani hal-hal ke depannya ya. Dan selanjutnya nih teman-teman, kita beralih ke sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Generasi Profesional, yaitu Kak Hamzah Insanul Haq. Kepada Kak Hamzah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Suharyanti selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi memadahi kami untuk melakukan kegiatan Genpro ini atau generasi profesional. Lalu saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan materi kepada Ibu Ananda sehingga kami semua dapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Selamat siang juga teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya dalam acara Genpro Chapter 1 ini, di mana kita akan mempelajari bagaimana proses. Selain itu, latar belakang kami melakukan kegiatan ini atau mengadakan kegiatan ini karena kita melihat dari revolusi industri 4.0 di mana mengakibatkan VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana semuanya mengalami perubahan yang sangat cepat, lalu ketidakjelasan, hal yang sangat rumit, dan sangat ambigu. Sehingga kami menghadirkan acara ini dengan beberapa sesi. Saat ini kami mengadakan 5 sesi, dan kemudian kemungkinan kita akan mengadakan sesi-sesi selanjutnya untuk memperbaiki generasi muda kita agar memiliki SDM yang baik sehingga Indonesia dapat berkembang dengan baik. Itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hamzah atas sambutannya. Dan oke, baik teman-teman, seperti yang sudah teman-teman tahu, pada chapter 1 ini, webinar Generation Profesional akan membahas tentang the process of recruitment in a professional career bersama narasumber kita, yaitu Ibu Ananda Fortunisa, SE, MSI. Nah, oke. Ibu Ananda Fortunisa ini merupakan asesor kompetensi manajemen sumber daya manusia berlisensi BNSP dan juga sekaligus sebagai dosen di Universitas Bakri. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan beberapa pengalaman dan yang telah dilakukan oleh Ibu Ananda. Nah, sangat banyak sekali nih teman-teman pengalamannya dan sangat luar biasa ya Ibu Ananda Fortunisa ini. Dan mungkin langsung saja kita sambut Ibu Ananda Fortunisa. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang Arvia, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu Ananda bagaimana kabarnya? Apa kabar Ibu Suharyanti? Alhamdulillah sehat ya Bu. Oke teman-teman. Nah,
Oke, acara selanjutnya sebelum kita memasuki inti pembahasan pada acara kali ini, mungkin kita bisa langsung berfoto terlebih dahulu kepada teman-teman operator, bisa tolong dibantu untuk screen capture dari Zoom ini. Nanti aku kasih aba-abanya. Dan untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, bisa langsung saja mengaktifkan kamera untuk foto bersama. Oke. Langsung saja aku beri aba-aba. Slide 1, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman. Slide ketiga. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi sesi foto bersama. Dan selanjutnya, kepada Ibu Ananda Fortunisa, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi pada pembahasan webinar kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Arvia atas waktu yang diberikannya. Nggak nyangka, alhamdulillah hari ini kita walaupun hujan ya, hujan nggak di sana? Di sini hujan deras. Hujan deras, terus tadi hampir ada petir, terus saya udah khawatir, aduh ini jangan-jangan nanti internetnya bermasalah. Ternyata alhamdulillah mudah-mudahan nggak bermasalah ya. Mungkin ada kata pepatah kan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan saya Ananda Fortunisa. Saya dosen di Universitas Bakri sudah hampir 11 tahun kayaknya. 11 tahun sudah lewat ya. Sudah lewat 11 tahun dan saat ini saya mengajar di manajemen SDM ya, mata kuliah manajemen SDM memang untuk SDM. Kemudian selain itu saya juga sudah mendapatkan lisensi dari BNSP. Ada yang tahu mungkin BNSP apa? BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, jadi diakui di tingkat nasional sebagai asesor kompetensi untuk manajemen SDM. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau mau mensertifikasi kompetensi dirinya sebagai manajemen SDM, itu bisa ikut sertifikasi dan pelatihannya gitu ya. Siapa pengujinya? Mungkin saya mengujinya ketemu gitu ya. Nah. Selain itu juga saya terakhir aktif, kalau tadi ya diperlihatkan oleh moderator, mungkin saya banyak aktif di beberapa kementerian, ada Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, waktu itu pernah jadi tim leader untuk pembangunan perumahan swadaya di Papua dan Papua Barat, sebanyak kurang lebih 3.000-an rumah di sana, alhamdulillah. Kemudian juga pernah dipercaya untuk menjadi analisis finance investasi di BKPM, Kementerian BKPM yang terakhir baru saja kemarin tahun 2021, kemudian analisa market atau pasar untuk pembangunan gas station di Bakahuni Lampung dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian riset-riset saya memang banyak di manajemen SDM, terutama di employee branding, ya itu fokus riset saya. Paten yang sudah dihasilkan juga sudah alhamdulillah sudah ada 2 dan juga ada 1. Nah, hari ini saya materinya akan membahas tentang proses perekrutan. Ya, sebelum saya mulai, boleh dong saya tanya-tanya dulu ya, Arvia ya. Iya, Ibu. Boleh ya. Kira-kira di sini peserta pendidikannya apa nih, background pendidikan? Jurusan ataupun ada mungkin yang tamatan SMA, SMK ada? Ada? Adakah? Iya, Ibu, saya bantu jawab. Rata-rata dari peserta webinar kali ini adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia, Ibu. Oh, Masya Allah. Dari seluruh Indonesia. Ini kalau offline kita kumpul semua ke Jakarta dong berarti ya? Berangkat pesawat. Tapi karena online kita bisa dari rumah ya. Oke. Nah, mungkin ada yang tamatannya SMA, tamatan SMK, kemudian ada yang masih kuliah. Ada mungkin yang sudah S1? Atau ada yang S1 manajemen? Ada? Malu-malu ya? Nggak apa-apa deh. Oke, saya akan mulai slide-nya. Mudah-mudahan jangan malu-malu, kita tetap aktif ya untuk berdiskusi. Hari ini saya sebenarnya bukan mau ngajar gitu ya, kita mau diskusi kan, mau sharing-sharing ya. Kalau ngajar kayaknya nggak enak banget didengar ya, ya nggak sih?
Kita ini kan mau sharing-sharing ya. Nah, saya coba share materi saya, mudah-mudahan bisa dengan mudah terlihat jelas. Suara saya jelas? Materi saya terlihat jelas? Terlihat Ibu, dan suaranya juga jelas. Oke, alhamdulillah. Ternyata ya. Jadi waktu saya diundang oleh panitia Genpro, saya diminta untuk mengisi materi tentang proses perekrutan katanya. Oke, saya bilang gini, proses perekrutan, terus audiensnya siapa? Saya tanya, oh adik-adik SMA, supaya mereka mungkin mau cari kerja, SMK mau cari kerja, jadi paham. Oke, ternyata banyak yang S1, kuliah, nggak apa-apa ya. Oke, jadi di sini mungkin saya mikir gini ya, takutnya saya khawatir gini tadinya, ini jangan-jangan ada yang sudah tamat S1 gitu kan, kemudian mungkin ingin mempelajari lebih mendalam sebenarnya fungsi seorang HR itu ngapain aja. Saya sebut HR di sini human resource ya. Jadi human resource management itu ngapain aja, HRM itu ngapain aja nih prosesnya. Jadi saya di sini akan bahas dua persepsi ya, Arfiah ya. Jadi saya akan bahas dua persepsi dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang para pencari kerja atau kandidat karyawan dan dari sudut pandang HRM. Jadi nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya dan ngapain aja sih HRM gitu ya, kan bisa dilihat gitu ya. Oke, nah saya masuk di sini, ini beberapa image ya. Mungkin teman-teman ada yang selama ini pernah mikir nggak sih HRM itu apa sih gitu ya? HRM itu ngapain aja sih? Pernah mikir nggak gitu? Yang teman-teman tahu HRM itu ngapain aja ya? Ini memes yang ada di viral ya, beberapa memes yang ada di dunia maya sebenarnya. Ada yang bilang HRM itu atau HRD itu kerjanya cuma yang penting kan gaji ya, katanya gitu. Ngegaji ya, ngumpulin absen karyawan ya, katanya gitu ya. Oh, terus ini ya sidak-sidak gitu ya, datang terus sok galak gitu, atau sok berasa yang punya perusahaan gitu ya. Kalau ditanya diwawancara gini, kamu mau masuk ke sini kenapa gitu? Terus nanti kalau jawabannya iya karena saya ingin mengembangkan skill saya. Emangnya di sini wahana belajar ya, kayak gitu ya. Atau misalnya nanti, loh kok ternyata waktu di interview beda dengan yang di briefing pagi-pagi, ah udahlah saya resign aja. Ada kan ya beberapa milenial tuh, ada beberapa kasus milenial yang saya sempat baca. Jadi katanya ada yang waktu di job offering nggak begini kerjaannya, ternyata pas di pelaksananya kok ternyata beda. Jadi pagi di briefing resign sorenya. Masya Allah. Itu satu pekerjaan yang berat dan tantangan untuk HRD, gimana caranya menjaga retensi karyawan. Gila ya. Jadi karyawan itu harus dijaga loh. Jadi karyawan itu ya jangan cuma direkrut terus ya udah dikasih gaji kan, terus dilemburin kan, udah terus selesai kan. Iya nggak gitu, tapi di retensi itu maksudnya juga diberikan kebahagiaan buat mereka supaya mereka mengalami kebahagiaan saat bekerja. Jadi ada yang namanya employee experience, pengalaman karyawan menjadi bahagia sehingga apa efeknya nanti waktu dia memberikan pelayanan kepada customer, jadi customer service-nya excellent. Gitu. Harapannya kan seperti itu ya. Nah, ini beberapa pendapat nih, persepsi ya di kalangan orang-orang yang non HRM. Mereka berpendapat HRM itu, ini orangnya kayak gini nih, saya butuh kerja katanya, tapi kamu kan nggak punya experience, kan gitu ya. Tapi kan saya cari kerja itu untuk dapat experience. Ya kalau gitu ya kamu kerja, ya. Makanya saya di sini, kata dia gitu kan. Ya udah, tapi saya butuh experience gitu. Jadi nggak ketemu ya. Akhirnya persepsinya nggak ketemu gitu. Yang satu minta experience, yang satu butuh kerja, kok nggak ketemu gitu ya. Terus ada lagi image yang begini. Katanya akan ditanya kan waktu interview, why should we hire you? Kata dia gitu. Because you're hiring. Sesimpel itu, as simple as that. Terus dia gitu ya, kayak Kabi ya, Kabi yang satu penduduk dunia follow dia ya. Masa kenal Kabi kan? Oke, nah terus ada juga yang bilang begini, ya akhirnya gue keterima nih di HR gitu kan. Oh enak banget ya, kerjanya tuh cuma ngitung duit, ngirim gaji, gitu doang kan katanya. Hah? Si akhirnya langsung gitu. Emang kerjanya nggak gitu ya? Betul ya. Jadi nggak cuma sekedar itu gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Ada 12 fungsi kuncinya HRM sebenarnya. Ngapain aja sih HRM itu ya? Ya, yang pertama memang mengadministrasikan data-data karyawan, terus membuat perencanaan SDM, kemudian melakukan perekrutan, penyeleksian, testing karyawan, pengukuran kinerja, ya kan? Setelah direkrut terus diukur dong kinerjanya gimana nih gitu.
Kemudian dikasih pelatihan, training, kemudian dibuatkan career planning kalau ada yang inget gitu. Kadang-kadang HRD gue suka lupa, oh iya career planningnya nggak ada. Sehingga organisasinya tidak berkembang, saudara-saudara, mohon maaf. Ya, jadi akhirnya organisasinya cuma segitu-gitu aja gitu. Itu kenapa ya? Karena tidak ada career planning yang didesain oleh HRD-nya. Kemudian ada evaluasi, dia memberikan evaluasi sehingga bisa transparansi dan menghindari fraud saat memberikan rewards kepada karyawan. Kemudian industrial relationship, menjaga hubungan industrial dengan perserikatan tenaga kerja, perserikatan buruh, Kementerian Tenaga Kerja, dan sebagainya. Employee participation communication, ini penting diperhatikan bahwa ternyata antara employee experience dengan communication itu memiliki keterkaitan. Jadi komunikasi yang baik di internal organisasi mempengaruhi employee experience yang meningkat. Kemudian health and safety, dan terakhir adalah personal well-being. Personal well-being itu apa sih, Bu? Ya, sama lah seperti Google. Kalau kamu masuk ke kantor Google kan suka ngeliat, di kantor Google keren ya, ada lapangan golf, ada meja biliar, ada lapangan basket, keren banget. Nah, itu termasuk item-item yang dibangun oleh Google untuk personal well-being-nya. Apakah itu juga dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang berada di Jakarta? Belum tentu, karena tergantung apa yang dibutuhkan dari karyawannya. Oke. Nah, tapi ternyata tidak hanya 12 fungsi ini yang dilakukan oleh HR juga harus membangun culture loh. HRD itu harus membangun culture budayanya organisasi. Kan culture itu apa ya? Culture itu kamu merasakan sesuatu vibes yang beda ketika kamu masuk dalam sebuah gedung. Itu aja udah culture tuh. Nih satu gedung nih, gedungnya apa nih? Kantornya Tokopedia, kantornya Bukalapak, kantornya Shopee, itu ya udah berasa ya bedanya. Nggak usah kan masuk kantornya, kamu buka aplikasinya udah berasa, itu culture. Ya, jadi culture itu tercermin dari warna, tercermin dari gaya komunikasi mereka di antara di dalamnya atau sampai keluarnya dan sebagainya gitu ya. Sampai employee engagement itu apa sih maksudnya adalah employee yang secara voluntary melakukan hal atau pekerjaan yang berlebih di luar dari job desk-nya, itu engagement. Dia sangat engage dengan pekerjaannya sehingga itu akhirnya menimbulkan turnover yang rendah gitu ya. Jadi karyawan-karyawan yang resign itu jadinya nggak terlalu banyak gitu. Sorry, saya mau tanya, ini saya kecepatan materinya atau gimana saya nyampainya? Saya ngomong kecepatan nggak? Enggak kan ya? Mudah-mudahan enggak ya. Artinya gimana? Dengarnya kecepatan? Dari saya tidak, Ibu. Enggak ya, soalnya kalau nanti bosen, takutnya kan anak-anak zaman sekarang, soalnya udah jam 12, bentar lagi mau malam mingguan kan. Jadi kita speednya harus cepet gitu ya, supaya nggak bosen ya. Oke, nah terus ada employee experience, kemudian itulah yang dilakukan oleh HR. Jadi nggak cuma sekedar ngerekrut gitu ya. Nah, ini ada data yang baru saja dirilis oleh McLean and Company Research ya. Di tahun 2022, HR Trends itu seperti apa sih? Ternyata mengungkapkan ya bahwa pekerjaan HR itu tahun 2002 itu masih banyak banget yang berkaitan dengan perekrutan. Talent acquisition ini melakukan perekrutan. Talent acquisition itu mencari talent. Sebutannya sekarang talent acquisition. Kalau dulu recruiting gitu ya, sekarang talent acquisition. Ngapain sih dia? Ya nyari kandidat, nyari karyawan baru yang mana ya yang best passionnya fit dengan culture perusahaan gitu. Kalau nggak fit ya akhirnya cuma sebentar gitu, atau yang memiliki motivasi yang tinggi. Kenapa akhirnya tinggi ini ratingnya? Ya maklum kan, masa pandemik ya, perekrutan itu susah. Kemudian nyari orang yang benar-benar termotivasi kerja, ini benar-benar motivasi kerjanya ini benar emang dia punya skill dan knowledge atau gimana nih gitu kan. Nah itu yang menjadi sorry ini ada yang coret-coret siapa ini yang mainin layar, saya nggak gerut-gerut kok tadi kayaknya, tolong ya layarnya jadi mainin kayak anak saya lagi sekolah online. Oke, ya. Nah kemudian wah nggak hilang nih, gimana? Bukan saya loh tadi ini, beneran sumpah bukan saya. Ini ya siapa yang nyoret-nyoret nih Arvia. Terus di sini datanya dari McLean dikatakan sejak pandemik ya, recruiting itu turun. Tadinya 44% 2021, sekarang menjadi 36%. Kenapa? Ya, ternyata kalau kita mikir gini, ya kan karena perusahaan itu lagi banyak yang bangkrut gitu ya. Kita mikirnya gitu, ternyata enggak loh. Ternyata karena apa? Ternyata karena banyak yang ghosting. Hello, bukan cuman cewek cowok aja yang ghosting ya, ternyata karyawan kandidat juga nge-ghosting. Jadi dia udah masukin submit aplikan, tiba-tiba dipanggil terus nggak ada, tiba-tiba nanti di email nggak jawab, itu ghosting kan. Kemudian ada yang menolak,
dia waktu ditawarin perekrutan, dia nggak mau melakukan application submission. Kemudian ada yang menolak juga offering letternya. Jadi ketika sudah selesai dilakukan interview, seleksi, tes, terus waktu mau ditawarin, oke nih ada offering letternya, terus langsung ditolak. Kenapa ya kok gitu? Nah itu tenong ya satu tanda tanya. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena mungkin benefit yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, atau culture yang nggak sesuai, dan sebagainya. Jadi, there is no easy solution to recruitment and retention challenge, particularly for organizations that are not able to over remote work. Jadi saat ini ternyata banyak kandidat itu nyari kerja yang WFH. Ya, jadi kalau nggak WFH tuh kayaknya WFH ya ntar aja deh gitu. Jadi sekarang banyak karyawan yang akhirnya pengennya WFH aja, bahkan mungkin jangan-jangan nanti kalau pandemi udah lewat juga maunya tetap WFH gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Nah, itu harus diantisipasi tuh sebenarnya oleh HR. HR harus mikir gimana nih caranya gitu kan. Nah, aduh ini saya nggak ngerti nih ngilangin coret-coretan ini gimana ya? Ada yang tahu nggak panitia? Ini ada coret-coretannya, ada yang tahu nggak? Ini coret-coretannya menetap lagi di sini kayak permanen nih sampai akhir sesi. Gimana dong? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Operator bisa di... Terima kasih. Ya Allah, dari tadi dong dibantu. Oke. Nah, terus ini important of continuous learning and development ya. Di sini dibilang ketika mereka melakukan perekrutan atau hiring, what is most important? Apa sih yang paling penting, yang paling dicari sama mereka? Ternyata 61% dari 350 orang responden mengatakan adalah kemampuan untuk belajar. Tapi bukan sampai di situ, gitu kan? Karena kemampuan untuk belajar itu ada di 23% ini, ya. Tapi juga kemampuan untuk mendemonstrasikan skill dan experience yang dia miliki. Nah, gitu. Kenapa harus didemonstrasikan? Karena dengan begitu kelihatan, oh ini anak ini paham. Kalau cuma ditanya terus dia jawab, bisa jadi dia nggak paham, dia cuma tahu teorinya doang. Tapi begitu dikasih case study, begitu dikasih, oke, ini simulasikan, ini kerjakan. Nah, ternyata dia mampu mendemonstrasikan ini dengan baik. Nah, itu berarti dia benar-benar paham. Gitu ya. Oke, ini mohon maaf ya, di rumah saya itu banyak sekali suara-suara karena ini benar-benar suara ayam, suara anjing, suara burung, banyak sekali ya. Itulah rumah saya sangat alami. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Belum? Oke, bisa ditanyakan di chat room ya. Nah, ini adalah recruiting proses ya. Tapi ini adalah proses perekrutan yang perlu dicatat ada yang dipersepsikan oleh kandidat. Nah, gitu. Jadi teman-teman di luar yang bukan orang HR mungkin menyangkanya gini, oh proses perekrutan itu ini ya, aplikasi submit, kemudian nanti kita dapat undangan. Untuk apa? Untuk dites, untuk diseleksi, apakah online ataupun offline. Kemudian setelah itu kita dilakukan interview, ya kan? Ada undangan interview, terus kita datang, kita melakukan interview. Terus setelah interview mereka melakukan background checking. Nah ini ada yang banyak nggak tahu nih sebenarnya background checking. Kenapa ya lari? Background checking ini banyak yang nggak tahu nih. Jadi HR itu memang selalu melakukan background checking. Bisa di mana? Bisa melakukan background checking di referensi tempat kerjanya yang lama. Bagaimana kalau dia belum kerja, Bu? Ya, biasanya dia langsung telusuri di sosmednya kandidat, di LinkedIn. Nah, ini makanya nih perlu ya teman-teman di sini langsung improve LinkedIn-nya, jangan lupa ya. Kemudian juga bisa dicek di IG-nya mereka. Kemudian bisa juga dari referensi teman-teman dan sebagainya. Ini dicek semua nih background checking. Termasuk itu loh. Apa sih kalau zaman dulu ada SKCK ya? Surat catatan apa? Kriminalitas apa gitu dari kepolisian. Nah itu background checking, kita termasuk background checkingnya. Jadi itulah. Kemudian diberikan feedback, kita tahu oh nanti setelah itu kita dapat informasi nih gue lolos apa enggak gitu kan ya, teman-teman tahunya gitu. Nah kalau udah lolos terus kita ditawarin nih offeringnya, ini ya coba baca kontraknya, kalau oke tanda tangan, kalau nggak oke nggak apa-apa kamu pulang aja. Enggak gitu. Tapi ya memang begitu kenyataannya kan, pulang kalau kita nggak cocok ya. Kalau kita cocok kemudian kita welcome, kita disambut, diorientasi, di briefing, kemudian diberikan pelatihan. Itu yang dipersepsikan oleh kandidat. Tapi, nah ini adalah proses rekrutmen yang sebenarnya dilakukan dalam peran-peran HRD. Nah, gitu ya. Apa sih mereka melakukan apa? Mereka mencari source dulu nih.
Mencari source-nya di mana? Di LinkedIn paling sering. Jadi teman-teman jangan sampai LinkedIn-nya kosong, jangan sampai LinkedIn-nya nggak punya profil yang mencerminkan diri teman-teman sebagai seorang yang gimana gitu. Itu perlu ya, itu perlu banget karena nanti dia biasanya pakai aplikasi. Dia punya platform. Kalau yang udah perusahaan-perusahaan yang punya digital platform recruiting itu biasanya lewat digital platform semacam Lusa, mungkin pernah dengar platform Lusa itu mencari prospektus lewat LinkedIn itu langsung ke data semuanya. Itu bisa juga loh dipakai untuk CRM, Customer Relationship Management. Saya jadi lari ke marketing Yahoo. Ya begitulah saya kalau ngajar loncat-loncat. Bukan ngajar, kita sharing. Maaf. Ya, jadi teman-teman tuh biasanya HR cari source-nya di sini nih. Dia nyari find candidates-nya ya. Kemudian nanti mereka melakukan perekrutan ya, di screening dulu nih, dilihat nih mana nih yang cocok. Nah, tools-nya nanti kelihatan. Kemudian final interview ya, di interview, kemudian offering, manajemen, terus background checking. Nah, ini kan kelihatan seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi lebih detailnya. Nah, ini lebih detailnya. Kalau tadi yang teman-teman lihat, nih, yang ini ya, ini peran yang di capture-nya. Tapi di belakang itu semua, sebelum proses perekrutan, ya, sebelum proses perekrutan, background-nya, di belakang itu semua, makanya saya tulis background di sini, di belakangnya, itu HR ngapain sih, gitu kan. Apa sih yang dilakukan HR sebelum dia melakukan perekrutan? Ini. Jadi, pertama dia harus melakukan job analysis. Kalau dia nggak melakukan job analysis, dia nggak tahu yang direkrut itu orang yang harus seperti apa. Dia nggak tahu orang yang dibutuhkan itu orang yang gimana ya, requirement-nya, specification-nya, pekerjaannya harus gimana, terus nggak tahu alat tes yang mau dipakai nanti apa, karena dia nggak tahu, nggak melakukan job analysis, makanya harus dilakukan job analysis. Nah, setelah itu nanti ya, setelah dilakukan job analysis, ini analisa pekerjaan ya maksudnya, nanti ada job deskripsi. Jadi si HRD membuat job desk. Nah, nanti kalau udah ada job deskripsi, di dalamnya ada job identifikasi, job specification, dan job requirement. Requirement ini seperti orang seperti apa sih yang harus duduk di posisi ini. Nah, itu diidentifikasi semuanya. Ya, dia mengidentifikasi spesifikasinya gimana nih, misalnya usianya berapa, fresh graduate, apa, S1, S2, S3, SMA, SMK, kemudian usia berapa, pengalaman berapa tahun, pengalaman di mana, nah itu specification. Kalau requirement lebih ke traits-nya, personalnya, dibutuhkan orang yang misalnya pendiam, extrovert, atau seneng apa, misalnya hobi fotografi dan sebagainya, nah itu requirement-nya. Nah, kemudian nanti dia harus membuat perencanaan personal. Di sini dia harus membuat analisa berapa banyak karyawan yang saat ini ada dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan untuk tahun depan atau bulan depan. Jadi dia harus membuat perencanaan itu. Kemudian kalau sudah ketahuan, maka dia open recruitment. Open recruitment di posting lah kan, lowongan pekerjaan yang teman-teman suka lihat tuh. Nah, nanti kumpulin nih ada kandidat yang masuk aplikannya, maka dia buat pooling kandidat. Kemudian nanti dia lakukan screening, kemudian dilakukan seleksi dan testing setelah ditelepon, ada kandidat yang datang untuk lakukan uji, kemudian diuji kemampuan mereka. Kemudian kalau memang lolos, lalu di-offering kontraknya. Dan nanti onboarding ini ada induksi, ada briefing, ada orientasi, ada training, dan sebagainya. Ini tahapan rekrutmen. Sebenarnya jadi proses tahapan rekrutmen seperti ini. Nah, mau dilihat satu-satu, panjang sih penjelasannya ya. Saya nggak apa-apa deh, saya jelasin satu-satu. Ini untuk job analysis proses. Prosesnya ngapain aja, jadi biar teman-teman tahu, yang dilakukan HRD saat melakukan job analysis, dia mencari sumber-sumber data ini, bagaimana struktur organisasinya, siapa atasannya, siapa bawahannya, siapa rekan kerjanya, dia berada di divisi apa, rumpun kepakarannya ada di mana, itu semua datanya dikolek, dikumpulkan melalui observasi, interview, focus group discussion, atau kuesioner. Dikumpulin semua, disatuin, kemudian baru dia identifikasi, oh ternyata pekerjaan dia punya roles ini, peran-peran pekerjaan dia, kemudian dia punya atasan kalau dia mau report kemana, kemudian dia punya internal dan external communication-nya siapa-siapa aja, mesinnya, alat-alat dan tools yang dibutuhkan apa, sampai segitunya Bu, iya benar sampai segitunya, bahkan kita harus tahu apakah dia kerjanya indoor, outdoor, di tengah pantai, di dalam gua, gitu kan? Untuk orang-orang jurnalis National Geographic kan mereka masuk-masuk ke dalam gua, gitu ya. Terus orang-orang pertambangan perminyakan yang di lepas pantai kan dia harus diidentifikasi. Orang-orang seperti apa tuh yang bisa kerja di lepas pantai? Orang-orang seperti apa yang bisa kerja menjadi astronot di NASA? Itu diidentifikasi semuanya. Kebayang ya? Itu nggak gampang kalau cuman
yang kita tahu selama ini kan mungkin, oh iya jadi orang bagian manajemen, keuangan, kasir, dan sebagainya. Tapi ternyata ada banyak pekerjaan lain yang sangat unik, yang butuh lebih detail dalam melakukan analisa pekerjaannya. Nah, nanti outputnya setelah dia melakukan job analysis, dia harus membuat job desk dan job spec itu tadi, yang tadi saya katakan. Oke, nah, step berikutnya ini adalah membuat job desk. Di dalam job desk, ya, tujuannya adalah di situ harus tercantum nih detailnya apa, lokasi kerja di mana, summary-nya, pekerjaan rangkuman secara general, dia tujuannya untuk apa, kemudian reporting to siapa, job duties-nya apa-apa aja. Nah, specific purpose-nya, dia harus detail duties, responsibility, gitu ya, tas-tasnya, apa, tugas-tugas dia, apa saja, how job is to perform, standar performa atau standar kinerja dia harus sampai di mana, itu ada di mana, Bu? Ada di job specification. Nah, makanya job desk itu bukan cuma sekedar, oh pekerjaannya ini nih, enggak sekedar itu. Job desk itu lengkap seluruhnya. Jadi jangan dikira job desk itu cuma oh ya udah yang penting bisa menghitung uang, enggak berantakan uangnya, terus tertib, terus administrasi keuangan enggak cuma sekedar itu gitu ya. Jadi job spec-nya juga harus detail ya. Nah, ketika dia menjalankan job description, ya membuat job desk, HR also doing build job specification and requirement. Makanya ini harus ada. Jadi kalau job desk tanpa job spec dan job requirement itu berarti bukan job desk, gitu ya. Oke. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah personal planning, memberikan perencanaan personal. Ngapa-ngapain aja nih HRD? Ya itu yang tadi saya bilang, dia menganalisa berapa karyawan yang saat ini ada. Terus kira-kira kalau nanti ada musim peak season, anak-anak lagi liburan, berarti agent travel harus nyediain karyawan tambahan dong, gitu kan misalnya. Oke, berapa banyak nih di bulan Juni, di bulan Juli, tour guide yang harus kita rekrut. Terus apakah kita harus rekrut menjadi karyawan tetap langsung, atau cukup honor aja, atau cukup magang aja, gitu. Karena ya emang cuma dibutuhkan di peak season aja. Nah, itu bisa kita plan semuanya. Nah, ini yang namanya personal plan. Di sini kita melihat forecast itu meramalkan ke depannya itu ada berapa ya karyawan yang kita butuhkan. Nah, kemudian job vacancy ketika diposting ya, ketika kita memposting iklan lowongan pekerjaan, itu iklan itu harus apa? Harus bersifat idols. Kalau kita bilang tuh idols itu adalah awareness, meningkatkan awareness orang yang baca. Jadi orang yang baca tuh nggak cuma sekedar lewat terus itu barusan apa ya? Oh, iklan lowongan terus skip gitu. Jangan sampai seperti itu, tapi harus jelas. Oh, ini tadi lowongan kerjaan di Tokopedia, oh tadi di Bukalapak gitu misalnya. Oh, tadi di TikTok. Itu bisa. Oh iya, ini di mana gitu, itu kelihatan. Jadi harus ada aware. Setelah ada aware, apakah iklan itu mampu meningkatkan interest orang untuk membacanya lebih detail atau malah mengabaikan? Oh, udah tahu, oh di TikTok terus habis itu skip. Nah, jadi iklannya itu harus interesting, harus sangat menarik. Setelah menarik, maka harus membuat orang berhasrat untuk melamar pekerjaan ke sana. Itu. Jadi bukan cuma marketing, bikin iklan produk supaya tertarik, menarik, dibeli gitu kan, enggak. HR juga punya, customer-nya HR adalah karyawan kan gitu kan. Nah, kalau dari produk atau marketing ya customer-nya ya langsung customer, orang-orang yang beli gitu. Nah, ini customer-nya orang HR adalah employee gitu ya. Jadi dia harus membuat iklan yang membangkitkan orang berhasrat untuk melamar kerja, dan harus dibuat yang baca langsung segera bertindak melakukan lamaran pekerjaan, submit aplikannya ya gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Berarti harus gimana ya? Tampilin dong tanggalnya, deadline kapan gitu kan. Jadi orang harus terburu-buru mau ngelamar kerja gitu kan. Nah, setelah itu pilih media atau channel beriklan yang memang relate atau relevan dengan target audiensnya atau target kandidatnya siapa. Kandidatnya ada di mana, sering mainnya di mana, main di media-media mana mereka. Nah, beriklanlah di sana. Oke, sama ya, seperti marketing mirip. Nah, sekarang screening. Ketika sudah masuk nih aplikan banyak, kita screening kan biasanya. Screening, ngapain tuh screening? Stepnya satu di sini HRD, dia lihat yang paling basic requirement-nya memenuhi yang mana. Jadi misalnya dari 1.000 lamaran yang masuk, dia cek nih, oh dari 1.000 lamaran yang masuk ada misalnya 800 orang yang basic requirement-nya sudah memenuhi. Basic skill-nya sudah memenuhi requirement. Terus step kedua, dia screening lagi untuk melihat yang mana yang paling qualified yang memang dipreferensikan. Kita ngelihat nih, oh kayaknya ini sama ini bagusan yang ini. Nah, itu mulai disortir lagi tuh. Itu disortir lagi. Tuh ya. Nah, step yang ketiga,
matching holistic picture of the candidate to the roles. Jadi dia harus match dengan peran kerja dia nanti. Jadi itu yang dicek. Nah, itu step ketiga, waktu melakukan screening. Nah, ini ada platform digital yang biasa dipakai oleh perusahaan saat dia melakukan screening kandidat. Ini si HRD itu punya data ini loh semuanya. Jadi kalau kamu teman-teman mau lihat ya, ini tuh dia bisa ngumpulin semua nih. Misalnya akuntan ada berapa nih terkumpul, ada 1.300 orang, CTO ada berapa, customer relation ada berapa, ini kekumpul semua. Kebayang nggak kamu teman-teman di sini ngelamar kerja, misalnya masuk mana ya, ke BUMN, Pertamina gitu. Kira-kira yang ngelamar ada berapa? Banyak atau banyak banget? Halo? Banyak banget. Banyak banget kan ya? Banyak banget kan? Nah, berarti kita harus gimana sih? Di tahap screening yang awal, berarti kalau kita lihat yang di sini, kan kita harus requirement-nya udah kepenuhi dong. Ya nggak? Kalau nggak, nanti kamu nggak akan ditarik, nggak masuk ke pool-nya dia. Ini langsung dia kumpulin loh. Ini langsung dia kumpulin, dan dia kasih total skornya waktu screening, kelihatan total skor, nanti dipanggil. Dan kalau dia mau ngecek sosmednya, dia bisa langsung ngecek ke LinkedIn-nya. Nah, ini langsung dikalkulit total skornya. Siapa nih? Oh, ini yang terdebes nih, langsung bintang 5, bintang 4, bintang 2, bintang 3. Yang mana nih yang mau dipanggil? Nah, itu. Kelihatan ya. Jadi HRD itu punya platform yang membantu memudahkan dia langsung melihat, oh nih, tapi nggak semua perusahaan. Gitu ya. Ini perusahaan yang mungkin sudah huge gitu ya, dan yang lamar kerja udah ribuan ya pakai platform inilah. Kalau satu-satu ya capek juga ya Allah, dibacain satu-satu, aduh, kapan kelarnya gitu ya, nggak perlu di print, jadi ini nggak perlu di print lagi gitu kan. Nah, kemudian dia mau ngecek LinkedIn boleh, dia langsung cek nih, langsung dia minta kan si kandidat si perusahaan minta kandidat untuk mencantumkan akun LinkedIn-nya. Nah, hati-hati makanya, termasuk akun-akun sosmed kamu semua, hati-hati isinya, jangan sembarang-sembarang ya. Itu kelacak semuanya. Jangan dipikir HRD nggak punya hacker, gitu ya. Nah, dia akan ngecek LinkedIn kamu, sosmed kamu, ya. Dia ngeliat karakternya seperti apa, hari-hari komunikasinya gimana, gitu. Kemudian yang kalau sudah, dia akan masukkan ke sini nih, ke manager review. Dia kirim ke usernya. Siapa nih yang misalnya yang butuh manajer marketing, dia kirim, nih saya punya kandidat ada 123 orang, kamu kan butuh kemarin katanya 150, ini udah ada 123, coba dilihat. Nah, nanti dikirim ke sini, kalau manajernya approve, nanti tinggal di-invite, diundang kandidatnya untuk dites dan seleksi. Nah, gitu. Jadi semua udah otomatis, dikirim emailnya juga udah otomatis gitu ya. Nah, saat di interview nih, kan ada interview tuh ngapain aja sih gitu. Interview ada berapa format sih? Ada banyak formatnya. Ada yang lakukan dengan telepon, video call, ada yang lakukan dengan panel interview, ada yang face to face atau group interview gitu ya. Nah, di sini ada gambarnya nggak ya? Oh, kemarin saya nggak masukin gambar, mohon maaf. Panel interview itu yang gimana? Kalau yang tele video kan udah jelas ya, pasti di telepon gitu lah. Nah, kalau yang panel itu yang gini, jadi satu kandidat, satu orang kamu akan diwawancari oleh lebih dari 2 orang interviewer. Nah, itu panel. Jadi misalnya yang interview kamu tuh ada 3 orang. 3 orang ini siapa aja? User kamu, terus bagian HRD 1, terus sama misalnya siapa nih? Satu lagi bagian keuangan gitu untuk pengajian, nanti offering kompensasinya. Ya. Nah, ini ada 3 orang nih melakukan wawancara ke kamu gitu. Atau 3 orang expert yang mewawancara. Ini panel interview. Kalau face to face ya cuma satu orang satu. Kalau grup gimana Bu? Kalau grup itu biasanya dipanggil per grup. Jadi per 3 orang dipanggil, diwawancarai oleh yang interview ada banyak nih, misalnya 5 orang, mewawancarai 3 orang atau 4 orang langsung sekaligus gitu. Nah, itu ada beda-beda sebenarnya prosesnya ya. Jadi bisa dipakai yang mana aja. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan di perusahaan-perusahaan besar saat ini ya, bukan perusahaan yang kalau sekarang kamu mungkin sering dengar yang gini, apa sih kelebihan kamu, kekurangan kamu, paling sering kan gitu itu, tapi udah basi loh sebenarnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang baru itu yang begini, can you tell me about a difficult work situation on how you overcome it? Jadi bisa nggak kamu cerita kerjaan yang paling berat, lingkungan kerja yang paling berat buat kamu itu gimana? Terus kamu gimana menghadapi situasi seperti itu? Sebenarnya apa yang ingin dia lihat? Yang ingin dia lihat adalah kamu struggling nggak? Kamu mampu nggak ngadepin situasi yang berat gitu kan?
What are some of your regrets, your greatest professional accomplishment so far? Di sini yang ditanya adalah pencapaian, achievement. Kamu selama ini sudah berhasil lakukan apa? Dia nanya gitu kan, dia tanya tuh. Jadi di sini dia pengen lihat seberapa besar motivasi kerja kamu. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah gimana sih bos kamu mendeskripsikan pekerjaan kamu dan kontribusi kamu? Di sini sebenarnya agak sedikit memancing ya. Pertanyaan jebakan karena dia ingin tahu sebenarnya kamu sama bos kamu punya hubungan seperti apa, mantan bos kamu dulu itu, kamu dengan mantan bos kamu itu apakah hubungannya masih baik-baik saja atau ada hubungan yang negatif. Nah, itu harus terbaca sama mereka. Kemudian dia tanya lagi, coba ceritain kepada saya apa yang nggak ada di CV kamu. Nah, nanti dia biasanya minta nih kita menyampaikan sesuatu, tapi mereka nggak suka kalau kita terlihat sombong. Ya, kita tuh orang-orang HR nggak suka kalau misalnya wawancara tuh ada orang yang kayaknya boleh confident. Justru kita minta, kita butuh orang yang confident dalam bekerja, tapi kita nggak suka sama orang yang sombong dalam arti dia menceritakan semua achievement-nya sampai sedetail-detailnya dan ada bahasa tubuh atau gesture yang kelihatan dia meninggikan dirinya, meninggikan hati gitu ya. Nah, itu kan kelihatan. Jadi kita HR juga membaca itu gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh HR. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya waktu interview HR itu mau cari tahu apa sih? Kan gitu ya. HRD itu mau cari tahu apa sih waktu interview? Yang ingin dia lihat adalah ini, honestly. Kita jujur gak sih waktu kita menjawab? Dia akan tahu loh waktu kamu jawab, misalnya kamu jawab matanya ke arah kanan, itu mengindikasikan apa. Waktu kamu jawab matanya melihat ke arah kiri, mengindikasikan apa. Itu semua orang HR tahu itu indikasi-indikasi seperti itu. Kemudian attitude itu kelihatan waktu interview. Capability, respon, body language-nya, gesture-nya, verbal communication, eye contact, cara duduk, gitu kan. Dari cara duduk yang misalnya, ya kalau saya sih kebetulan iseng aja sih nyari kerja, ya kan kelihatan ya, dengan cara duduk melipat tangan seperti ini, atau misalnya kepalanya diangkat begini, ya itu termasuk tuh semua terbaca. Jadi termasuk online ya, online interview yang online video call ini juga kamu harus perhatikan bagaimana level mata kamu sejajar dengan kamera. Jangan jadi matanya terlalu tinggi atau matanya terlalu rendah dan sebagainya, itu diperhatikan. Kemudian HR juga melihat kemampuan kognitif kamu. Kemampuan kognitif kamu seperti apa. Terus passion tuh dia suka nanya gini, hobinya apa gitu kan? Kamu biasanya hobinya ngapain kalau lagi waktu senggang gitu kan? Jadi kita jawab misalnya, oh saya hobinya mancing, oh saya hobinya fotografi, saya hobinya masak, saya hobinya yoga, tidur aja gitu kan. Ada gerakan yoga yang tiduran aja juga ada ya sebenarnya. Nah, nanti dari situ kelihatan, oh passionnya fit nggak dengan culture kita gitu ya. Terus motivasi dan achievement. Kita punya motivasi nggak dalam bekerja? Ada orang yang mungkin ya punya skillnya nggak memenuhi kriteria yang diminta, tapi kenapa ya dia malah diterima? Saya yakin deh nilai saya tuh lebih tinggi daripada dia. Kadang kan kita gitu ya, ternyata dia sih yang diterima. Bisa jadi itu orang ya, mungkin knowledge-nya nggak tinggi gitu kan, pemahamannya kognitifnya nggak tinggi, tapi dia punya motivasi kerja yang tinggi. Misalnya ternyata dia memang saat ini sedang mencari nafkah untuk mau melanjutkan studi, mau S2 atau mau S1, kuliah malam dan sebagainya. Itu kan ini punya motivasi nih anak gitu. Jadi HRD tuh ngelihat itu ada motivasi. Bukan berarti jadi nyeritain yang sedih-sedih ya, misalnya iya ibu saya sakit, bapak saya begini, enggak gitu, enggak, jangan yang sedih. Jadi bukan main Cinderella playing gitu ya, bukan gitu ya. Nah, kemudian tadi kan interview, sekarang testing dong ya, prosesnya waktu tes dan seleksi. Ya, apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah sebenarnya HRD mau cari tahu kemampuan kamu terkait personality and culture fit. Jadi personality kamu itu dengan budaya kamu atau habit kamu tuh fit nggak, match nggak dengan budayanya perusahaan. Kalau nggak kita akan susah ngerekrut. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang kita mikir gini, aduh saya kok nggak diterima kerja ya, berapa kali ngelamar kerja sudah 99 kali kok ditolak mulu, apa saya ini bodoh? Nggak begitu gitu ya. Bisa jadi mungkin personality kamu nggak match dengan perusahaan. Tapi kalau sampai 99 kali kamu ditolak berarti nggak match melulu, kan ada sesuatu ya, ada something wrong with your personality. Kenapa? Nah, mungkin itu kamu perlu introspeksi seperti itu. Nah, kemudian ada cognitive ability.
Ya, di sini kemampuan kecerdasan, language, situational judgment, role specific skill, programming skill, software skill. Ini adalah biasanya apa ya, alat-alat tes yang diujikan. Nah, tipe-tipe tesnya itu ada personality test, skill test, emotional intelligence test, aptitude test. Aptitude itu bakat ya. Jadi kita tahu bakatnya kandidat seperti apa. Kemudian tes conduct, paper. Jadi tes itu bisa lakukan paper based atau computer based gitu. Jadi jangan kaget nanti online ya gitu. Sekarang udah serba online sekarang. Nah, ini tipe tes 1 yang pertama nih, personality and culture fit, biasanya yang ditanyain seperti ini ya. Kemudian kalau ini cognitive ability ditanya attention to detail, dia bisa nggak sih perhatian pada detail, itu biasanya alat tesnya tuh yang mungkin teman-teman pernah dengar Kraepelin, pernah dengar nggak? Ada yang pernah diuji Kraepelin nggak? Ada yang pernah ngelamar kerja nggak? Ada kali ya. Nah, Kraepelin itu yang disuruh ngitung dari atas sampai bawah, terus dalam waktu satu menit pindah lagi baris itu diukur kemampuan dia ketelitian dalam waktu yang cepat dan ketekunan kerja, kestabilan kerja. Jadi dia stabil nggak sih kalau grafiknya turun makin rendah, berarti dia nggak stabil. Dalam waktu di saat stres dia akan tertekan dan dia makin nggak berperformance, nggak berkinerja dengan baik gitu. Nah, kemudian ada yang verbal reasoning, ada yang intermediate math, ini matematik ya, kemudian ada attention to detail dan sebagainya. Banyak ini critical thinking, numerical reasoning gitu ya, reading comprehension, spatial reasoning, itu tes yang kedua untuk kognitif. Nah, ini kalau ini language ya tergantung lah ya yang dibutuhkan apa, tapi yang mayoritas memang Inggris ditanya. Tuh waktu interview juga mereka kan biasanya udah pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian ini situational judgment, biasanya mereka kasih kasus yang situasinya begini, apa yang akan kamu lakukan gitu. Nah, itu situational judgment. Ya, dia biasanya kasih pola-pola studi kasus yang berkaitan dengan apa? Time management, communication, business judgment, negotiation, atau apa? Business plan. Nah, dia mau lihat nih critical thinking anak ini seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada yang role specific skill. Ini biasanya yang sangat spesifik. Nah, ini ya, spesifik ini ya spesifik ya, misalnya dokter, tadi astronot, kemudian tadi apa masinis kereta api atau nakoda kapal kan sangat spesifik ya. Itu pasti pilot gitu ya. Itu pasti ada skill-skill yang sangat inilah. Nah, ini programming skill, apakah dia bisa programming untuk yang IT, SI, kemudian ada software skill, minimal bisa MS Word, Office lah ya, kemudian PPT, Excel itu bisa minimal itu. Biasanya yang dicari yang begitulah kalau HRD. Nah, kemudian kita bisa lihat ada 5 indikator yang menyebabkan kandidat itu akhirnya nggak mau menandatangani kontrak. Ternyata hasil surveinya mengatakan, ini dari talent management survei ya, mengatakan karena ternyata kompensasinya nggak tinggi. Jadi kompensasinya rendah terus dia langsung nolak lamaran gitu. Ada yang begitu ya, tapi ya faktanya yang begitu sih mau gimana ya. Jadi artinya perusahaan juga, nah Kang Bakso lewat rumah saya gitu meriah ya, Kang Bakso. Mohon maaf ya. Jadi, nah kan kadang nanti ada tahu bulat, banyak macam-macam ya. Jadi ini si kandidat tuh ngelihat gini, kayaknya kompensasinya nggak sesuai dengan ekspektasi saya, ditolak nih. Atau ada yang karena dia dapat tawaran di perusahaan lain, atau misalnya dia nggak suka deh misalnya, ternyata setelah gue masuk, gue pelajarin kok gue nggak suka ya, gue nggak fit sama job responsibility-nya, sama pekerjaannya, sama culture-nya, dan sebagainya. Atau bisa juga karena ada pasangannya yang tidak menyetujuinya untuk masuk ke sana. Nah, akhirnya fungsinya proses perekrutan itu terakhir adalah di onboarding. Onboarding itu ngapain? Di hari pertama, new employee itu biasanya mendapatkan morning briefing dan orientasi. Ini biasanya diorientasi, ini ya kamu berada di divisi ini, teman-teman kamu ini, dan atasan kamu ini, bawahan kamu ini. Nah, itu dikenalin tuh semua tuh. Terus divisi-divisi lain, kamu nanti akan korelasi bekerja dengan divisi ini, dia dikenalin tuh, dibawa keliling gitu kalau bisa. Nah, itu orientasi dan morning briefing. Kemudian tujuannya untuk apa? Supaya dia mendapatkan big capture tentang culture, struktur organisasi, dan job duties-nya. Jadi tujuan orientasi di hari pertama itu. Jadi kalau enggak, nanti dia akan kehilangan arah ya, disorientasi gitu ya. Kemudian new employee biasanya dikasih pairing teman yang ditandemin. Kamu dampingin dia gitu. Kenapa? Karena dia biar nggak, kan kadang ada yang langsung dikasih training, kadang ada yang nggak di training, tapi memang dia langsung on the job training. On the job training itu berarti dikasih pelatihan di pekerjaannya yang didampingi oleh seniornya. Nah gitu, biasanya di mana ya? Di Teller Bank ada yang begitu kok.
Jadi dia langsung di on the job training, nanti memang dia di arrange jadwal pelatihan baru dia masuk ke training programnya. Gitu. Nah, nanti biasanya HR do training needs analysis to check employee skill and knowledge gap. Jadi ada gap kesenjangan antara skill dan knowledge dia yang dibutuhkan dengan yang dia miliki. Jadi supaya si HR tahu nih training apa yang bisa dikasih. Oke. Any question? Kemudian teman-teman bisa tag Instagram saya Ananda Devianto. Ya, thanks for watching and see you soon. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan saya buka sesi pertanyaan. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Saya stop share ya. Terima kasih Ibu Ananda atas pemaparan materinya. Sebelum itu, saya mau bertanya terlebih dahulu nih, nah, tentang perbedaan dari rekrutmen untuk anak magang dan yang bukan magang itu, apakah ada perbedaannya Ibu? Seperti apa tata cara? Oh iya. Oke, bagus pertanyaannya. Pertanyaan untuk proses perekrutan anak magang dengan karyawan. Tentu ada perbedaan. Kalau karyawan, biasanya dia langsung menganalisa, oh ya, oke, saya butuh karyawan yang posisi ini untuk menjadi karyawan tetap. Tadi kan ada ya, dia membuat personal planning. Jadi udah didesain, ini orang yang saya rekrut akan direkrut menjadi karyawan tetap. Kalau didesain, ini kayaknya jenis pekerjaan yang sifatnya musiman. Bisa direkrut karyawan magang. Nah, gitu. Jadi nggak harus direkrut karyawan tetap. Bisa anak magang, bisa honorer, bisa macam-macam lah ya, bisa part-time gitu. Karena memang sifatnya musiman pekerjaannya. Nah, itu direkrut personal planning. Biasanya perbedaannya di personal planning. Kemudian untuk screening, mereka tetap sama. Screening memang mereka tetap dibaca punya kompetensi apa, skill apa, knowledge apa, itu diproses. Interview ada yang tidak dilakukan, ada yang melakukan interview. Testing juga biasanya enggak, karena kalau anak magang biasanya enggak pakai testing, dia di interview terus disuruh demonstrasikan skillnya, dia bisa silahkan langsung masuk. Nanti biasanya ditandemin sama kakak-kakak atau karyawan seniornya. Cuman yang biasanya terjadi kan kadang-kadang anak-anak magang itu jadinya cuma disuruh-suruh ya. Nah ini yang bahaya. Jadi kamu kalau magang itu jangan mau sampai seperti itu. Kalau atasannya ada yang seperti itu, ya coba disampaikan, Pak saya mau cari ilmu baru gitu ya, disampaikan lah. Jadi dan tunjukin bahwa kamu punya inisiatif yang baik. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini banyak pertanyaannya ya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa pada webinar kali ini terdapat kuis, dan kuisnya itu sudah dijelaskan melalui kolom chat Zoom. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti kuisnya, bisa langsung segera mengikuti kuis ini karena ada hadiah yang begitu menarik untuk teman-teman untuk dua orang pemenang. Dan kita akan beralih ke pertanyaannya, Ibu Ananda. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Boris. Pertanyaannya yaitu... Kayaknya ada yang umum dulu tuh, dari umum Erikson deh. Paling atas ya. Sebelum Boris ya. Oke. Mungkin yang dari Boris dulu ya, Ibu. Oh, baik. Nah, pertanyaan pertama yaitu, jika dari sisi HRD, dari pihak perusahaan, mengacu pada 12 roles of HRD sebagai acuan menetapkan standarisasi HR di perusahaan, yang menjadi pertanyaan itu adalah apa yang harus dilakukan apabila penerapan 12 roles of HRD ini hanya beberapa saja dan tidak didukung dari pihak manajemen puncak atau direksi. Mungkin bagaimana Ibu berjawabannya? Jadi satu-satu dulu ya. Oke, baik. Saya coba jawab ini. Saya ulang pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan apabila penerapan 12 roles of HRD hanya berapa saja yang tidak didukung oleh pihak manajemen puncak? Yang harus dilakukan, coba cek aja. Pertama, lakukan cek gap antara kebutuhannya apa saat ini, perusahaan butuh apa. Kalau memang perusahaan punya tujuan untuk berkembang gitu ya, goals-nya dan sebagainya, ya sebaiknya dilakukan semuanya. Tapi kalau misalnya saat ini kita kayaknya nggak punya skill-nya, kita kayaknya nggak punya pengalamannya, dan bahkan kita nggak punya dananya, anggarannya, coba lakukan hal-hal yang paling penting saja dulu. Jadi nggak harus semuanya dilakukan sebenarnya, tapi kalau semua itu kamu lakukan, ujungnya nanti perusahaan akan lebih cepat berkembang. Jadi perusahaan yang berkembang itu adalah perusahaan yang melakukan perencanaan karir untuk karyawannya. Kalau dia nggak punya perencanaan karir untuk karyawan, berarti itu artinya dia nggak berharap karyawan itu berkembang kan. Jadi nggak naik promosi jabatan. Kalau satu orang nggak naik promosi jabatan, berarti kan stafnya jumlahnya segitu-gitu aja.
berarti bawahnya nggak ada. Akhirnya perusahaannya segitu-gitu aja gedenya, nggak gede-gede, dia nggak bakal lebih gede lagi gitu. Nah, jadi itu yang bisa dicek ya, bisa dilihat yang mana dulu sih yang dijadikan prioritas. Terus sesuaikan dengan tujuan dari perusahaan mau saat ini targetnya apa. Oke, baik Ibu Ananda. Terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin karena waktu kita terbatas, jadi kita langsung saja beralih ke pertanyaan dari Erikson ya, Ibu. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana seharusnya generasi Z ini atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang karir era industri 5.0 dan pandemi COVID, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan dihadapi di tahun 2030. Oke, kayaknya saat ini yang paling dibutuhkan bukan yang paling dibutuhkan oleh HRD ya, tapi sebenarnya gini, skill yang paling dibutuhkan untuk bertahan hidup pada generasi Z adalah berpikir kreatif, berpikir inovasi dan berjiwa entrepreneur. Sebab semua orang yang berjiwa entrepreneur, dia pasti mampu menjadi intrapreneur. Jadi orang yang berjiwa entrepreneur itu, dia pasti juga bisa menjadi karyawan. Nah gitu. Ya, tapi orang yang tidak punya jiwa entrepreneur, dia hanya bisa jadi karyawan. Dia nggak bisa punya usaha. Nah gitu. Jadi dalam kondisi sekarang, apalagi COVID, apalagi lagi industri 5.0, terus tantangan demografi 2030, itu yang paling dibutuhkan untuk bertahan hidup. Bukan yang paling dibutuhkan oleh industri, perusahaan, gitu ya. Sebenarnya sama aja, yang mereka butuhkan ya kamu kreatif, kamu punya inovasi, kamu punya motivasi, kamu agile, yang paling sekarang kan lagi digaungkan agile itu maksudnya gampang move on lah, jangan baperan, jangan terhambat sama masa lalu, terus fast moving, nah itu agile. Sifat-sifat yang seperti itu lagi dicari sebenarnya. Tapi lebih fokusnya ya entrepreneur gitu. Seperti itu, Arvia. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kita ke pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf teman-teman jika pertanyaannya ada yang terlewat karena waktu kita yang terbatas. Ini pertanyaan terakhir datang dari Rahma Fania, Ibu. Nah, ini mengenai seberapa besar pengaruh LinkedIn yang kita punya untuk background check di saat melamar pekerjaan. Oh, besar banget. LinkedIn, sosmed, semua besar banget. Jadi jangan sembarangan posting gitu, karena memang itu yang dijadiin referensi mereka, bagaimana gaya komunikasi kamu, bagaimana kamu membuat jejaring dengan teman, itu terbaca sama dia. Terus apa saja yang sudah kamu lakukan, dan jangan sampai waktu kamu nggak lagi ada pekerjaan, terus kamu ngisinya bahwa kamu benar-benar nganggur gitu ya. Tapi tulislah misalnya, saya di durasi sekian sampai sekian itu saya melakukan apa, project apa, atau berwirausaha apa, itu yang perlu ditampilkan gitu, seperti itu ya, Arvia. Oke. Jadi nggak semua dijawab ya? Iya Ibu, karena waktunya terbatas. Oh iya ya, kebanyakan materi saya ya. Iya, nggak apa-apa. Nih satu lagi nih saya jawab deh. Oh iya, silakan Ibu mau jawab pertanyaan. Boleh nggak, kasihan soalnya ini penanyanya pada banyak banget. Ini siapa nih tadi ya yang belum nih, Tasya ya, semuanya dapat online. Ini karena kan pertanyaan juga, menurut kakak sebagai seorang benar tantangan apa sih yang muncul sekarang tentang pengujian dan seleksi? Adakah alternatif yang dapat diambil oleh penguji agar prosesnya dapat lebih baik, apalagi untuk penguji poligraf dan menghindari terjadinya derajat? Oke, nah untuk uji dan seleksi memang saat ini masih banyak dilakukan online, dan untuk menghindari adanya apa ya tadi ya, kesalahan proses seleksi, itu ada alat yang memang bisa ngecek apakah dia memberikan respon dengan jujur atau mengada-ngada, faking. Jadi ada orang yang gini, ini anak kok dia membranding dirinya sebagai orang extrovert. Ternyata hasil jawaban dia ketika dia ngisi kuis gitu ya, dia ternyata adalah orang yang tertutup, introvert. Nah ini bisa dicurigai sebenarnya dia aslinya extrovert atau dia jawab itu faking gitu. Nah itu kelihatan responnya, makanya memang ada platform yang membantu kita memudahkan untuk online testing. Ada platformnya banyak bisa dipakai, jadi ada alternatif itu yang bisa dipakai ya, Tasya. Kamu bisa pakai itu teknologinya, platform untuk selecting and testing kandidat seperti itu. Oke ya. Ada lagi?
Sudah? Ya, terima kasih Bu Ananda untuk jawabannya. Itu tadi pertanyaan dari Tasya merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A di siang hari ini. Oke, terima kasih Bu Ananda atas pemaparan materinya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya aku akan membacakan atau mengumumkan pemenang kuis pada webinar siang hari ini. Oke, aku sudah punya 2 nama. Yang pertama itu dari akun Instagram Windy Chan 14. Oke, selamat untuk Pak Windy atas kemenangannya dalam kuis kali ini. Bagus. Yang kedua itu dari akun Instagram Mahdi Tasya Nur. Oke, selamat kepada Kak Tasya atas kemenangannya. Nah, itu tadi 2 pemenang kuis pada webinar siang hari ini. Dan selamat ya. Untuk informasi lebih lanjut, akan dihubungi oleh panitia melalui DM Instagram. Oke, ditunggu saja informasi selanjutnya ya kepada 2 orang pemenang tadi. Nah, oke teman-teman, sebelum acara berakhir, kita akan mengadakan lagi sesi foto bersama. Nah, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Dan akan aku kasih aba-aba untuk tim operator yang segera screen capture dari Zoom. Oke, teman-teman dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja ya, tim operator. Di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, itu tadi sesi foto telah selesai. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam webinar siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ananda atas pemaparannya, sangat menambah wawasan kami dan menjadi bekal untuk teman-teman mahasiswa setelah nanti lulus. Boleh saya kasih pesan-pesan terakhir buat teman-teman? Oh iya, Ibu silahkan. Oke, ya teman-teman. Jadi itu tadi semua proses perekrutan yang dilakukan oleh HRD. Tapi saya memaparkan ini bukan bermaksud ingin nakut-nakutin teman-teman gitu ya. Intinya teman-teman harus menyesuaikan diri dengan culture perusahaan itu cocok nggak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman itu ngelamar kerja kenapa ya ditolak-tolak mulu, apakah saya bodoh? Bukan seperti itu. Bisa jadi memang tidak cocok dengan culture-nya, tidak cocok dengan job requirement-nya, tidak cocok dengan job specification-nya. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau kita lagi mau melamar kerja, dicek dulu semuanya. Diperhatikan job duties-nya ngapain aja, cocok gak dengan saya, perusahaannya modelnya seperti apa, dilihat website-nya, kalau perlu datengin kantornya, survei dulu sebentar, itu bisa mempengaruhi, vibes-nya bisa pengaruh ke kamu. Jadi seperti itu proses rekrutmen, jangan membuat teman-teman jadi terhambat atau malah makin susah untuk mau melamar kerja gitu ya, atau melamar magang gitu ya. Jangan ragu, pokoknya tetap semangat untuk jadi manusia-manusia yang produktif ya, generasi produktif. Oke, ya. Mohon maaf atas materi-materi saya bila ada yang kurang jelas atau jawaban yang kurang bisa terpenuhi. Kekurangan-kekurangan itu pasti datang dari saya, kelebihan itu, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, terima kasih Bu Ananda. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, chapter 1 ini telah berakhir, tapi tenang aja nih, akan ada webinar dari Generation Profesional di chapter kedua dengan pembahasan yang pastinya lebih menarik di hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 1 siang. Dan untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa stay tune terus di Instagram Official Generation Profesional. Saya Arvia, selaku moderator pada webinar siang hari ini.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.